Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Republika, kembali lagi di podcast Duit, obrolan cuan-cuan barokah. Kali ini podcastnya masih bersama saya, Fuji, dan saya Lida. Hari ini kita mau akan bahas tentang personal finance. Atau di bahasa Indonesiain adalah keuangan personal. Ya, keuangan pribadi ya. Jadi apa sebenarnya keuangan personal itu? Jadi karena namanya keuangan personal ya, jadi semuanya juga tergantung personal masing-masing. Jadi kita kadang nggak bisa membedakan untuk justifikasi personal saya, keuangan personal yang saya jalani itu bagus buat orang lain. Jadi memang keuangan personal itu sebagai cara juga kita mengenal diri sendiri. Benar. Ini adalah sebenarnya tertib keuangan buat diri sendiri. Ada pakem-pakemnya, tapi pada prakteknya nanti akan teman-teman akan menyesuaikan dengan keuangan masing-masing. Gitu. Termasuk juga profil resiko masing-masing ya. Benar profil. Kan keuangan maksudnya life staging setiap orang juga kan beda-beda. Itu akan sangat berpengaruh sekali tentang pengelolaan keuangan. Benar, sama income-nya ya. Income-nya juga. Itu sih yang paling penting ya, berapa income-nya itu akan mengatur banget itu gimana caranya mengelola itu. Anyway, kenapa sih kita perlu ngobrolin personal finance? Kalau menurut aku sih salah satunya karena uang itu tuh emang beneran kayak air. Kalau nggak diatur, udah ngalir aja gitu, ngalir nggak kerasa. Makanya perlu disiplin diri, perlu perlu pengelolaan, perencanaan supaya uang itu emang keluarnya teratur, terukur. Dan supaya kita nggak sering sambat gitu, nggak cukup mulu gitu sebenarnya. Jadi emang harus diukur juga gitu. Dan terarah juga sih, karena setiap orang kan punya tujuan keuangan masing-masing ya. Either itu secara pribadi, misalkan mau holiday atau mau punya something yang dari yang kecil sampai yang besar lah ya, mau punya rumah, untuk menikah, kan itu beda-beda ya. Dan itulah kenapa harus diatur. Kan kita bukan yang lahir dengan silver spoon gitu ya, yang lahir langsung ada, tinggal uang di mana-mana gitu. Tapi kan harus berusaha juga mengaturnya. Karena kalau nggak bisa ngatur juga, uang yang banyak bakalan loss aja. Habis juga kan? tetap. Habis juga. Iya kayak gitu. Jadi tujuannya sih emang supaya tertib keuangan dan apapun yang kita punya selain disyukuri ya, juga dikelola dengan baik supaya manfaatnya juga tetap terasa. Terutama untuk yang jangka panjang ya, kayak misalkan pendidikan buat anak, dana pensiun, dana darurat, kayak gitu. Iya. BTW sharing dong, gimana selama ini Lida ngatur keuangan? Sharing curhat ya, curhat keuangan sekalian ya. Jadi kalau ngikutin financial planner yang udah punya tuh pakem-pakemnya, kan ada yang 40, 30, 20 sama 10 itu ya. Kalau untuk awal-awal tuh itu sangat membantu sih untuk porsi-porsi itu ya, untuk ngatur keuangan kita, pendapatan kita kayak gimana. Jadi 40 tuh untuk expense operasional selama 1 bulan ya, gitu, pengeluaran yang emang fix yang harus kita keluarin lah. Buat makan kan kita harus wajib makan ya. Terus juga mungkin kalau udah punya anak, buat keuangan SPP-nya gitu. Pokoknya biaya yang tiap bulan bakalan kita keluarkan itu masuknya di pos yang 40% itu. Harus lebih banyak. Terus yang 30 itu untuk maksimal debt, cicilan gitu kan. Jadi yang emang yang nyicil rumah gitu, misalkan kalau punya atau nyicil konsumtif lainnya, misalkan ya buat kendaraan atau buat itu, kalau bisa jangan lebih dari 30% pendapatan kita. Kalau ternyata udah lebih dari itu ya siap-siaplah akan ada kesulitannya gitu ya nanti. Dan itu juga akan memotong porsi yang lain kan, kayak 20% itu untuk investasi, dan 10%-nya untuk donasi gitu ya, sama buat zakat kan masuk juga ke situ. Bisa juga kayak kalau misalkan tiap bulan ada juga kadang yang keluarga misalkan sakit, atau ada uang duka dan lain-lain, itu biasanya sih masuk ke situ yang ya. 10% itu ya. Itu emang itu yang kayak gitu tuh harus di posin ya, karena biarpun sifatnya insidental,
Tapi kadang ada aja kan. Iya, itu kalau yang nggak- bocor-bocor halus bener. gitu loh, yang nggak kerasa tahu-tahu gede Tahu-tahu juga ternyata gitu, kalau benar. akumulasi. Nah itu pakemnya ya. Cuman ya lagi-lagi karena namanya keuangan personal, jadi setiap orang tuh nggak harus mengikuti itu juga. Jadi kalau ada orang yang investasinya ternyata bisa 50% ya nggak masalah kalau ternyata dia bisa mengatur lebih hemat gitu Iya, kan. Tergantung ya itu, tergantung tujuannya, arahnya kemana sih sebenarnya. Kita tuh punya mimpi-mimpi apa sih, pengen punya apa sih, pengen di Iya. masa depan tuh pengen kayak gimana. Jadi tuh building stepnya di situ. Iya, benar-benar. Ini kayak emang mendasar banget sih personal finance ini, karena emang tadi ya kalau misalnya punya tujuan keuangan yang rada gede kayak misalnya beli rumah itu kan angkanya gede tuh. Ini penting banget sih emang. Atau mau pensiun dini gitu misalkan ya kan. Iya, subhanallah ya. Pengen Udah- 40 tahun tuh udah nggak kerja gitu. Ya berarti kan dari mulai mudanya tuh harus udah lebih banyak porsi ke situ. Kayak gitu. Terus ada juga yang penting juga nih, kan tadi ada pos investasi ya. Iya, Pos investasi 20% tuh ya segitu Ya, lah rata-rata kurang ya. lebih lah ya, Kurang segitu. lebih segitu. Nah, sebelum ke situ ada dana darurat juga yang penting untuk terisi. Iya, itu sebelum penting banget sebelum sebelum investasi, mulai investasi. jadi harus dimulai dari ngumpulin dana darurat. Kalau dari aku sih biasanya emang dana darurat itu termasuk yang penting ya didahulukan. Jadi sebelum mulai pengen punya rencana yang gede-gede gitu mau ini itu ngumpulin dana darurat dulu. Kenapa? Itu tuh kalau buat aku kayak bumper gitu loh awal bantalan yang cukup gitu kalau terjadi sesuatu terhadap rencana keuangan kita. Misalkan kemarin tuh ini cerita pengalaman ya waktu mulai KPR rumah itu di awal-awal kan kita karena kami belinya rumah second pasti ada renov dong. Nah renov itulah yang akhirnya kita pakai dana darurat gitu. Yang ternyata aduhai banget saudara-saudara ngerenov rumah second itu ya. Berapa kali budget itu? Renov budget, over budget ya? Lumayan itu ya, itu ada tambahan seperempat dari budget awal yang Itu, kami Pak. rencanakan. Itu lumayan sekali ya, seperempat gitu. Kalau beli cendol kayaknya. Itu jadi kayak gitu untuk nyiapin ternyata itu di luar budget yang kami rencanakan, ngambillah dana darurat. Nah dan jangan salah, dana darurat ini juga harus diisi lagi kalau udah dipakai gitu. Jadi bukan duit sekali jalan gitu. Jadi begitu diambil harus diisi lagi. Jadi kalau itu udah oke, bolehlah kita ngumpulin buat yang lain lagi gitu. Itu sih kalau dari aku yang penting tuh emang dana darurat. Jangan lupa pengeluaran rutin bulan itu dipilih ya, jadi minimal udah standar minimal, terus dipilih, jangan sampai kebanyakan juga yang yang kita mau aja, bukan yang sebenarnya kita butuhin. Karena gawat juga itu bocor-bocornya kalau misalkan Pengen ngikutin pengen dong mah nggak bisa ya habis ya. nggak bisa habis gitu. Kalau dipilih-pilihin untuk kebanyakan yang kita mau, jangan-jangan yang kita butuh kelewat Yes. gitu. Itu emang harus dipilih-pilih gitu. Dan harus bisa memilah-milah juga sih keinginan yang gaya hidup gitu ya, sama yang benar-benar kita butuh basic aja gitu, Yeah. yang sesuai fungsi, atau emang cuma ngikutin gaya hidup gitu. Kita butuhnya apa, tapi ternyata over dari situ kan mubazir juga ya nggak sih, bisa buat yang lain sebenarnya biayanya. Iya, karena kan personal finance itu intinya emang Mengenali iya, kenal aja gitu kan. Profil diri. Benar. Keuangan kita kan sebenarnya gimana caranya pengeluaran itu kalau bisa lebih kecil kan dari pendapatan. Kalau Yes. emang ternyata nggak sesuai sama pendapatan, ya entah itu tinggal nambah pendapatan atau ngurangin pengeluaran. Ya, gitu pilihannya kan. cuma dua itu doang Cuma ya. itu doang, nggak ada lagi. Tuh. Nah cuma kan belakangan ini- Manusia adalah penuh dengan keinginan-keinginan. Bener, kan belakangan juga kita tahu ya. Kadang mungkin kita juga sambat yang ngeluh-ngeluh mulu gitu. Iya. Kurang mulu. Nah, Ya udah gimana? tambahin pendapatannya gitu kan. kalau kurang- kalau ngerasa kurang. Ya kalau kurang Tapi kerja nggak- berkeras. tapi nggak semudah itu juga sih zaman sekarang nyari pendapatan Iya sih tambahan benar. ya. Ada banyak posisi, ada banyak cara sebenarnya yang kita bisa pakai buat nyari tambahan. Iya, 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 Banyak iya. kerja Ya, sampingan, kerja sampingan. ya terus
Terus apalagi Ya bisa bikin bisnis, ya terus itu ya nambah itu juga kan ya, kalau freelancing. mau misalnya mau mulai investasi atau nyari tambahan dari hasil returnnya investasi itu juga Ya. bisa. Ya. Tapi investasi sih sebenarnya nggak cukup menambah signifikan Ya, pendapatan mungkin, ya. Jadi Jadi apa nggak horizon jangka mengandalkan juga, panjang benar-benar. mungkin ya. Nggak mengandalkan juga. Jadi investasi itu sebenarnya kayak kita nggak nyimpen untuk dikasih untuk diri kita di masa depan, Ya, gitu betul. aja kan. Nggak yang pada saat bulan depan langsung terasa Enggak, kan. tentu. Kecuali ya uangnya udah wow gitu ya. Ya. Jadi akan kerasa setiap bulannya tuh Ya. akan bisa memenuhi pos tertentu itu Ya. baru oke kan. Tapi kalau masih belum mah kayaknya ya harus ada stream baru untuk Iya, pendapatan, ada sumber-sumber pendapatan sumber baru gitu. Kayak misalnya ya kayak nge-host ya gitu kan. Terus Iya, ya mungkin iya, kalau iya. kita mungkin ya ada tulisan-tulisan tambahan Iya, gitu yang bisa jadi benar-benar. income. Bisnis, Iya. udah mulai bisnis kayak gitu. Ya, nulis di Retizen ya sekalian iklan. Bisa kan Ya, dapat itu bisa. pendapatan. Benar, teman-teman yang punya bakat nulis daripada Iya. terbuang sia-sia Nah, ya nah itu. dihasilkan lewat Retizen. Nah, nyambung juga ya ke personal finance. Jadi Iya. karena personal, kenali diri sendiri dulu. Itu juga Gitu. penting sih, kayak ngenalin bakat kita juga di mana yang siapa tahu bisa di monetisasi ya, Iya, buat iya, ngasilin benar. pendapatan. Ya, sadar diri gitu misalnya kalau suka barang-barang mahal gitu ya. Jadi kan harus ada tambahan baru. Berarti bekerja lebih keras lagi. Kalau yang aku belum coba sih mungkin bisnis ya, kalau Sama kalau sih. orang tua sama suami tuh udah nyoba, tapi aku sendiri belum nyobain bisnis nih, jadi pengen tahu juga sebenarnya kalau nyari pendapatan Iya. tambahan dari bisnis kayak apa. Oh, Menarik. terbuka sama banyak challenge juga oke ya. Benar. Ya, intinya itu kalau mau nambah pendapatan baru ya berarti kita juga harus terbuka sama semua kemungkinan-kemungkinan Betul. baru kan. Terbuka sama semua tantangan baru sih, Asik. karena begitu kita buka keran yang berbeda kan ya cara bukanya juga it's gitu Iya, kan. iya. Gitu. Trial and error lah ya. Iya benar gitu. Ya susah sih. Susah gampang sih, tapi insya Allah ada jalannya. Ada jalannya ya asal dijalanin dulu aja gitu ya. Gitu. Personal finance ini juga kan ngaruhnya ke profil resiko kalau misalkan mau investasi ya. Macam-macam ragam investasi kan ada banyak juga tuh. Ya. Yaitu dari mengenal diri sendiri, apakah kamu orang yang seneng Risiko tinggi, high risk high gain gitu, atau seneng yang ya santai-santai aja lah gitu, yang penting nyampe ke tujuan gitu. Yang ya itu kan ngaruh juga ke returnnya ya. Kalau pengen misalkan seneng yang yung gitu, bisa ke saham, adrenalin ya. bisa ke saham. Terus atau kalau yang mau santai-santai aja bisa di SBSN Sukuk gitu ya. Pasar uang di reksadana. Terus bisa juga kalau yang pendapatan tetap juga kan ya atau di antara keduanya, mix antara itu lagi-lagi tergantung sama personal diri sendiri. Makanya itu pentingnya mengenali kita tuh seperti apa sih. Iya, keuangan personal kita kayak apa. Untuk menentukan akhirnya nanti tuh arahnya gimana pakem-pakemnya gitu. Keputusan keuangannya jadi lebih terukur karena kita udah tahu kayak apa keuangan kita gitu. Pokoknya tongkrongin deh podcast duit nanti, karena insya Allah kita akan bahas juga yang tadi itu tuh soal investasi, soal bisnis, gitu kita akan kupas lebih dalam gitu. Ya. Oke. Gitu palingan pembuka dari kita soal personal finance. Jadi apa yang cocok di saya dan di Lida mungkin belum tentu cocok di teman-teman. Tapi semoga sharing ini bermanfaat ya buat teman-teman. Gitu. Teman-teman juga bisa sharing deh kalau misalkan punya gimana sih pengalaman selama ini mengatur keuangannya gitu ya. Boleh komen gitu ya. Kasih komen dong. Di biasanya video kita gimana sih? atau di medsos kita juga boleh. Siapa tahu mungkin ada yang cocok, nah bisa juga jadi bermanfaat buat yang lain. Kan jadi pengalaman kita bisa jadi refleksi untuk orang lain. Ya siapa tahu ditiru atau di-adjust aja ke masing-masing lagi. Gitu. Untuk sementara itu dulu obrolan kita soal personal finance. Jangan lupa tetap tongkrongin podcast duit, obrolan cuan-cuan barokah di episode selanjutnya. Tetap sama saya, Fuji, dan juga Lida. Sampai ketemu, jangan lupa nonton podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.